Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, semoga sehat selalu menyertai. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa menikmati indahnya kebersamaan di suasana yang cukup menyejukkan. Semoga hati kita juga ikut sejuk, karena kalau suasana sejuk, hati panas, kurang enak dan kurang nyaman. Maka mengawali kajian kita, mari kita lapangkan dada kita. Kita harus siap menerima materi-materi yang disampaikan, supaya ilmu yang masuk ke dalam hati kita betul-betul ikhlas kita terima dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, penuh keriduan untuk mencari dan mendatangkan ridho Allah kepada kita. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, dan insya Allah seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, karena ini masih suasana Idul Fitri, walaupun sudah 1 bulan terlewati, tetapi tidak kita lupakan bahwa perjalanan Ramadan adalah perjalanan ruhiyah. Perjalanan Ramadan adalah perjalanan ibadah, kesadaran dan kesabaran. Tetapi ibadah Ramadan itu bukanlah tujuan. Dia hanya satu dari sebagian proses kehidupan untuk membentengi, membentuk jiwa kita. Kita belajar dari Ramadan tentang pentingnya menahan hawa nafsu. Kita belajar dari Ramadan tentang bagaimana membangun kepedulian. Kita belajar dari Ramadan bagaimana kita punya kemampuan mengintensifkan perjumpaan kita dengan Allah. Dan dengan puasa Ramadan juga sesungguhnya hadir kesadaran bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, semoga ibadah Ramadan yang sudah terlewati menjadi tambahan kebaikan, dan insya Allah kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah mendengar mungkin ada qaul ulama, perkataan ulama, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah kalian sebagai hamba Allah, sebagai seorang yang memiliki pribadi yang rabbani. Janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Maknanya apa? Banyak orang ketika memasuki Ramadan sepakat semua, semangat ibadahnya itu luar biasa.
rajin datang ke masjid, mengisi malam dengan tarawih dan tilawah. Siang harinya, puasanya disempurnakan dengan kajian-kajian ilmu. Tetapi setelah Ramadan pergi, semangatnya turun. Ke masjidnya jarang, ikut pengajiannya berhenti. Karena mereka merasa seakan-akan sudah cukup ibadah Ramadan itu untuk persiapan 11 bulan ke depan. Padahal ibadah bulan Ramadan adalah sebuah rangkaian dari sebuah proses yang tidak boleh berhenti, karena ibadah itu tidak ada jedanya, tidak ada transit atau pemberhentiannya. Ibadah itu adalah pekerjaan yang terus menerus, bahkan sampai kematian datang menjemput kita. Setiap saat ketika kita mendengarkan khutbah dari khatib, terutama hari Jumat, khatib selalu menyampaikan pesan kepada kita semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan itu terekam di dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah apa bu? Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat ini diawali dengan kalimat disebut dengan harfun nida, ya, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat amanu ini kalimat jamak, sifatnya kolektif. Artinya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tetapi kalimat takwa ini diakhiri dengan kalimat klausul yang berbunyi haqqu tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Takwa itu harus benar dan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya sekedar ungkapan lisan, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar penampilan fisik kelihatan orang bertakwa. Karena nilai ketakwaan itu akan terus dibawa sampai kematian datang menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita memahami ayat ini, banyak para ulama, bahkan ada seorang ulama, dia adalah Abu Bakar Al-Jazairi, menulis sebuah kitab yang berjudul Nida'ur Rahman li Ahlil Iman. Nida'ur Rahman li Ahlil Iman, seruan Ar-Rahman, seruan Allah yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Dia menemukan bahwa kalimat ya ayyuhallazina amanu yang merupakan seruan kepada orang-orang yang beriman itu terdapat kurang lebih 89 ayat tersebar di 30 juz Al-Quran. Dan ini penting kita pahami, karena ketika sebuah kalimat terulang banyak di dalam Al-Quran, menandakan betapa sesungguhnya ayat ini penting untuk direnungkan. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kalian bertemu membaca Al-Quran, bertemu dengan kalimat yang berawal dari ungkapan ya ayyuhallazina amanu, maka kata beliau, renungkanlah, tadabburilah, sebab di dalam pesan tersebut ada dua hal penting. Yang pertama adalah ada kewajiban yang harus engkau kerjakan, dan ada larangan yang harus engkau tinggalkan. Dan berikutnya beliau mengatakan bahwa pesan ya ayyuhallazina amanu dengan ungkapan awal kata ini itu adalah ayat-ayat yang cenderung turun di Madinah. Sementara ayat-ayat yang turun di Mekah itu berbunyi kalimat ya ayyuhan nas. Nah, nida
atau harfun nida di dalam Quran ini banyak. Ya, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, seruan Allah kepada manusia secara keseluruhan, bahkan ada seruan Allah khusus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Adam, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Ini adalah pesan-pesan Allah yang ditujukan kepada makhluk Allah, terutama orang-orang beriman. Maka kita akan membahas satu konsep di antara sekian banyak konsep kehidupan yang pasti, sebab kematian itu pasti, ya Bu. Dan kita tidak perlu lagi bukti, karena sudah terlalu banyak bukti yang nampak, yang terlihat. Bahkan kematian itu adalah perkara yang setiap kita pasti akan mendatanginya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kenapa manusia itu mati? Mati itu untuk hidup. Mati itu untuk hidup. Karena manusia dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Walaupun ada yang mengatakan hidup itu untuk mati, mati itu untuk hidup, kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Kita berada pada proses yang sangat rumit dalam kehidupan penciptaan manusia ini. Rumit menurut kita, tapi menurut Allah tentu tidak. Karena tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan dunia ini yang rumit menurut Allah, itu tidak ada. Rumit itu hanya ada dalam pandangan manusia. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu, ketidaktahuan tentang masalah, sehingga menyebabkan kita menilai sesuatu itu menjadi rumit. Tapi kalau kita memiliki ilmunya, kita memahami konsepnya, maka tidak ada sesuatu yang sulit dalam kehidupan. Maka perkara yang paling penting adalah bagaimana kita terus berusaha untuk menggali ilmu. Bagaimana kita terus berusaha untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Sebab inilah sesungguhnya yang merupakan pilar peradaban. Ilmu adalah pilar peradaban. Ilmu adalah pilar kekuatan iman. Ilmu adalah kekhususan bagi orang-orang yang mengamalkan Islam. Sebab tanpa ilmu, apapun yang kita laksanakan pasti akan terasa rumit dan bahkan meragukan. Maka pertahankan konsep keilmuan itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan meramaikan masjid, mengisi masjid-masjid kita dengan talabul ilm, dengan berbagai macam kajian-kajian Islam. Maka insya Allah masjid ini akan memberikan manfaat bukan hanya pada saat di dunia, tetapi juga di akhirat. Apalagi kita tahu bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Artinya ketika tempat ini dicintai oleh Allah, maka sudah barang pasti Allah mencintai orang-orang yang meramaikan masjid. Allah mencintai orang-orang yang mengisi masjid dengan tilawah, dengan zikir, dengan ibadah, dengan sholat, dengan berbagai aktivitas yang lainnya. Karena itulah hakikat ibadah. Jadi ibadah ini tidak pernah berhenti walaupun Ramadan sudah terlewati. Ramadan akan datang setiap tahun selama dunia ini masih berputar. Perguliran bulan Ramadan akan kembali datang tahun depan. Tapi kita yang sudah melewati Ramadan kemarin, kita yang berkumpul hari ini pagi di subuh ini, tidak ada jaminan apakah Ramadan tahun depan kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa menikmati ibadah Ramadan. Betul Bu? Ini khusyuk betul awal-awal. Ya, ngantuk apa khusyuk? Khusyuk ya. Saya juga ngomong nyerocos saja lagi. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sejatinya setiap detik pergantian waktu, ya saya selalu bilang bahwa proses pergantian waktu kita itu beranjak dari detik menuju menit, menit menuju jam, jam menuju hari, hari menuju pekan, pekan menuju bulan, bulan menuju tahun.
Jadi panjang perjalanan kita. Dan sejatinya jangankan setiap tahun, jangankan setiap bulan, jangankan setiap pekan, jangankan setiap jam, jangankan setiap menit, setiap pergantian detik dari hidup kita itu harus bertambah kebaikannya. Ya, jadi jangan kita sama dengan yang kemarin. Saya menukil dari hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab yang banyak dinukil oleh para ulama. Jadi hadis ini banyak dinukil oleh para ulama dan saya menemukan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsi, fahuwa rabihun. Wa man kana yawmuhu misla amsi, fahuwa maqbulun. Wa man kana syarrun min amsi, fahuwa mal'unun." Ini awal dari kajian kita supaya kita mengerti tentang proses pergantian detik menuju menit agar setiap pengulangannya itu harus berubah. Hidup ini harus berubah, Pak. Ya seperti Bapak berubah hari ini dari yang kemarin. Bapak yang hari ini, ibu yang hari ini bukan ibu yang kemarin. Walaupun wajahnya masih tetap kelihatan sama. Betul. Tapi lihat, setiap pergantian detik menuju menit sampai pergantian menuju tahun akan sangat berbeda wajahnya. Dulu gigi kita masih rapih kelihatannya, rambut kita masih lengang nampaknya, wajah kita masih kekar kelihatannya, jalan kita masih kokoh, ya. Tapi hari ini bercerminlah engkau ketika pulang nanti, ternyata aku sudah tua. Betul. Penyakit yang tidak bisa diobati adalah tua, Pak. Walaupun sekarang muda saja orang bisa menjadi muda, dan ternyata gampang jadi muda. Ya, Bapak kelihatan tua, walaupun bukan kelihatannya, tapi memang udah tua. Foto saja di handphone kemudian diedit. Ya, yang tua kelihatannya jadi muda, yang hidungnya agak pesek jadi bisa mancung, yang wajahnya jerawatan jadi bisa mulus. Betul, Bu? Jadi diedit di handphone. Makanya kalau melihat foto Bapak di handphone jangan percaya. Ya, ya foto saya aja yang ditunjukkan itu editan. Kelihatannya kok lebih ganteng editannya daripada aslinya. Ya. Jadi sekarang ini banyak kita melakukan pembohongan publik. Betul, Bu? Kita kan selalu ingin menampilkan yang terbaik. Begitu juga DP di handphone kita. Kita pilih-pilih tuh hasil dari sebuah editan yang terbaik, ya. Betul tidak? Jadi kita bohongin orang, ya. Itu saja kita sudah melakukan pembohongan. Jadi sekarang memang orang itu kalau berbohong udah biasa. Kata rakyat, pemimpinnya aja berbohong, ya. Masa rakyat nggak boleh berbohong? Ya, ya kita nggak bingung yang lain-lainnya. Walaupun memang tingkat kebohongannya sudah nampak, kan? Maka yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun. Siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia adalah orang yang beruntung. Betul, ya, orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbulun. Ya, barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maksudnya ini adalah kualitas ibadahnya, kualitas ilmunya, kualitas pribadinya sama, enggak berubah. Ya, fahuwa maqbulun, maka dia orang yang sangat rugi. Jadi kerugian terbesar itu bukan kita kehilangan uang, bukan kehancuran rumah karena kebanjiran. Ya, rumah bisa kita bangun lagi, rumah yang kotor bisa kita bersihin lagi, tembok yang kotor bisa cat lagi. Tapi kalau kalbu kita yang kotor, hati kita yang kotor, maka sulit sekali untuk dibersihkan. Seperti penyakit-penyakit kalbu yang tidak sadar kita lakukan ini susah dibersihkan. Penyakit iri, penyakit benci, penyakit dengki, penyakit gibah, penyakit sum'ah, penyakit dendam, Pak. Masya Allah, Pak. Kalau udah dendam, Pak,
Ya, nasihat apapun sulit untuk kita dengar. Kebencian itu menggejala di dalam tubuh kita, mempengaruhi seluruh ibadah kita. Dan tidak ada kebaikan bagi sang pembenci itu, tidak ada kebaikan bagi sang pendengki itu. Kalau kita didengki orang, segala kebaikan kita sebanyak apapun tidak akan pernah ada dalam pandangan orang yang membenci kita. Betul? Ya, kita mau ibadah datang ke masjid, dilihat para pendengki, sok rajin. Orang dengki itu selalu ketika kita berbuat baik, ya. Jadi orang pendengki, orang pembenci itu senang melihat kehidupan kita susah, susah melihat kita senang. Betul bu? Dengki itu ibarat api yang memakan kayu bakar. Ya, jadi amalan-amalan kita itu akan hilang. Ini adalah penyakit yang susah untuk diobati. Kecuali orang itu mendapatkan rahmat Allah, dia sadar, dia bertobat, dia beristighfar kepada Allah. Dan gak enak Pak, jadi pendengki itu selalu saja menilai orang dalam pandangan dirinya. Ustaz ngomong doang, teori. Ya, yang begini mas saya juga paham. Dalam hati itu selalu ada yang begitu tuh. Nah itu orang pendengki itu. Ya, betul Pak. Tapi kita tidak menjadi rusak karena kedengkian orang. Kita tidak menjadi terhina karena hinaan orang. Orang yang menghina kita belum tentu menghinakan kita, tapi orang yang sering menghina sudah pasti dia jadi orang hina. Betul. Jadi kita dihina itu jangan terlalu dipikirin. Yang terpenting kita tidak sesuai dengan apa yang dihinakan orang kepada kita. Sebab faktanya dalam sejarah banyak hinaan itu memuliakan seseorang. Banyak hinaan orang lain justru lebih memperlihatkan kemuliaan orang yang dihina. Dan kita membaca sejarah para nabi, semuanya mendapatkan celaan, semuanya mendapatkan hinaan, semuanya mendapatkan cibiran. Tetapi di mana mutiara itu berada, tetaplah dia mutiara. Rasulullah Muhammad SAW bukan tidak pernah dihina orang. Ya, dibilang orang gila lah, dibilang orang selewat lah, ya kan macam-macam kan. Tapi memang jika Allah ingin memuliakan, kadang-kadang kemuliaan justru dari hinaan orang lain kepada kita. Tapi juga jangan berharap, oh hari ini gak ada yang menghina saya, ya kan? Halo, Bu. Jadi kalau ibu hari-hari biasa, normal kehidupan, tetangga gak ada yang benci, gak ada yang menghina, jangan juga dicari sang penghina, ya, jangan dicari. Tapi kalau orang menghina kita, salah satu perkara yang paling mendasar kita sudah bisa mengetahui bahwa mereka adalah sang pembenci yang memiliki kedengkian hati. Dan itu memang sunatullahnya begitu hidup. Kita ini kan selalu dilingkupi oleh musuh-musuh yang pasti akan datang kepada kita. Ya, pada kajian subuh yang lalu, entah kapan saya lupa, saya menyampaikan satu hadis yang memang hadis ini banyak diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama. Rasulullah mengatakan bahwa seorang muslim itu akan dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Ya, ada 5 musuh kita setiap hari ini. Yang pertama adalah al-mu'minu yahsuduhu, orang mukmin yang mendengki kita. Yang kedua adalah al-munafiqu yabghuduhu, orang munafik yang selalu membenci kebaikan kita. Yang ketiga adalah al-kafiru yuqatiluhu, orang-orang kafir yang senantiasa memerangi kita. Asyaitanu yudilluhu, syaitan yang senantiasa membisikkan kesesatan di dalam kehidupan kita. An-nafsu tunazi'uhu, nafsu yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Musuh. Jadi hidup ini memang tidak enak-enak saja, tidak baik-baik saja. Betul Pak? Woi, itu yang nyender lagi ngelembur. Enggak apa, teruskan ibu. Enggak enak memang dengan ceramah Pak Ba'da subuh, perut kosong belum ngopi. Ya, sebetulnya yang jauh lebih enak kalau Ba'da subuh ada kajian, panitia nyiapin bandrek.
nyiapin jahe. Betul Pak ya? Setuju? Ya. Jadi saya ada dikasih teh manis itu. Yang lain cuma ngeliatin doang. Jadi kalau Bapak masih bisa menikmati yang dilihat, dilihat saja. Halo, sehat semua Pak? Bu? Insya Allah nanti sore juga saya di kajian di sini juga diundang sama ibu-ibu. Betul ya? Jadi yang hari ini hadir nanti sore hadir lagi. Temanya lain lagi. Ya. Saya kasih tema itu kemarin, panitia apa temanya Ustaz? Ya karena ada tetangga mati ya. Dan saya disuruh ngisi, ya saya bilang udahlah kapabil mau diwaiso. Jadi nggak kepikiran sebelumnya, ya udah temanya itu aja kayaknya bagus. Tapi saya juga berpikir memang tema-tema seperti ini harus kita perkuat untuk mengingatkan kita. Ya, kalau tema-temanya terkait dengan persoalan sejarah sudah biasa. Tema terkait dengan persoalan politik Islam sudah tahu. Tema persoalan fikih sholat, fikih macam-macam sudah paham. Betul Pak? Jadi kan ilmu fikih itu ilmu baku. Ya, ilmu baku. Dari dulu ilmunya ya begitu-begitu juga. Dan kita sudah membahas berbagai kajian disiplin ilmu di tempat ini. Ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada kajian hadis. Ya saya dulu berpikir ini apa yang saya mau prioritaskan. Ngaji fikih gurunya banyak, ngaji tafsir banyak. Ya, oh saya bicara tentang hati aja deh. Dan ini hasil sebuah renungan. Jujur teman-teman saya banyak yang kaget ketika saya berubah pola dakwah. Ya, Ustaz Imansah mengenal saya dulu itu kenalnya di panggung Pak, lagi orasi. Sebab saya dulu kerjaannya itu demo, ya, demo. Tiap minggu kritik pemerintah, kritik kebijakan wali kota, kritik pembangunan gereja, ya. Makanya nama saya itu masuk dalam 10 besar Ustadz Bekasi yang ekstrim. Ya. Kok saya tahu ya dulu waktu saya di mediasi dengan Kapolresnya waktu itu Pak Imam tahun 2011. Saya bilang itu nama saya kok ada di situ Pak. Saya dapat bocoran aja Ustadz dari Intel teman-teman. Ya, maksudnya apa itu? Kok nama saya masuk di 10 tokoh? Ada Ustadz Sulaiman Jabawerus, ada Ustadz Burhan Ibadah, kan? Itu tokoh-tokoh dulu yang memang sering mengkritisi kebijakan, terutama pembangunan rumah ibadah. Ya Pak ya, mungkin masih ingat tentang kasus Ciketing. Masih ingat ketika kita menurunkan 3 mojang di Harapan Indah. Nah itu sudah lebih dari 11 tahun yang lalu saya membocorin itu ide saya sama Ustadz Burhan. Halo, mudah-mudahan udah pada lupa. Dan yang dilaporin ya, kasus 3 mojang yang ada di Harapan Indah dulu. Itu patung harganya 2,5 miliar. Ya, dibuat oleh seorang seniman Bali. Sebetulnya mereka tidak menyangka masyarakat Bekasi itu bergerak, karena mereka juga tidak menjadikan patung itu sebagai simbol Bunda Maria. Mereka bilang patung itu sebetulnya simbol selamat datang, bukan Bunda Maria. Cuma karena 3 mojang itu seperti Bunda Maria, ya sudah. Ya, dan kemudian akhirnya masyarakat Kota Bekasi diwakili oleh para ulama membuat forum. Ya, forum itu kemudian dikumpulin kumpulan dari beberapa tokoh DKM masjid, namanya FKUB. Apa Ustaz? Forum yang waktu itu yang Bekasi bebas patung. Nah alhamdulillah Pak, sekarang ini ya setiap pengembang perumahan itu mereka berpikir 2 kali kalau buat patung Pak. Kecuali simbol-simbol ya seperti di Sumarekon itu rencananya membuat patung. Tapi karena mereka mendengar orang Bekasi ini keras, ya
Dan kita melakukan itu diinisiasi oleh seorang tokoh Bekasi dari Gabus, namanya David Sadar. Dulu dia menghancurkan patung lele. Ibayat. Jadi patung lele itu kan ikan yang rakus. Kenapa kok simbol kota Bekasi patung lele? Berarti orang Bekasi orang rakus. Maka pulang dari mana kemudian dia dengan kelompoknya dia hancurin itu patung lele itu. Dan sekarang tunggu saja, ya. Pokoknya kita berusaha Bekasi bebas patung, walaupun beberapa ada, tapi ada patung binatang di galaksi misalnya. Itu patung kuda, udah biarin kuda mana. Ya. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, makanya tergolong, ya, fahuwa rabihun, tergolong beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan yang hari kemarin, bahwa makbunun, maka dia orang yang rugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ya, bahwa mal'unun, maka dia celaka. Bahwa mal'unun sebetulnya maknanya bukan celaka tapi dilaknat. Dilaknat oleh siapa? Dilaknat oleh waktu. Jadi kalau kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ketika pergantian hari, sebetulnya kalau hari itu bicara, kalau waktu itu bicara, dia akan mengatakan, aku tidak menerima kehadiranmu, karena aku hanya menerima orang-orang yang berubah, orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Sayang hari tidak bicara. Jadi kalau hari ini kita lebih buruk, maka sesungguhnya pagi ini pagi menolak kehadiran kita, waktu menolak kehadiran kita. Kenapa? Karena kita dilaknat oleh waktu, cuma dia tidak bicara. Maka jangan sampai kita dilaknat waktu, dilaknat hari, dilaknat jam. Perbaiki kehidupan kita. Ya. Halo. Apalagi kita sudah semuanya ini sudah di atas 60 semua. Semoga Allah berkahi umurnya. Pak ya. Jadi setiap hari Pak, kita setiap hari menyaksikan kematian itu. Ya, saya mencatat ini kematian di Indonesia Pak. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 783,27 ribu jiwa meninggal. Itu pada tahun 2021 Pak. Ya, 783,27 jiwa meninggal. Itu belum COVID. Gimana tambah COVID? Dan meninggal yang kolektif karena peperangan. Bahkan peperangan yang terjadi di Palestina, ya, Gaza, itu sudah lebih dari 50.000 orang-orang meninggal di sana. 50.000, belum kerusakan infrastruktur. Bayangkan Pak, ya, yang meninggal itu lebih dari jutaan. Andaikan kita mampu mendengar Pak, kita mampu mendengar, ya, mendengar apa? Mendengar gemuruh suara orang-orang yang ada di kuburan itu. Bapak percaya nggak ada siksa kubur? Halo? Ini kita harus yakini itu. Ya, kalau kita percaya ada siksa kubur, kita akan semakin khawatir akan kematian itu. Tapi mengingat mati itu, ya, mengingat mati itu bukan kita sekedar membayangkan kemeriahannya semata. Waduh, disiksa nanti, waduh dipukul nanti, ya kan? Waduh, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta. Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditawarkan mau mati apa mau hidup, ya, Nabi kan ditawarkan itu sama Allah kan. Ya, ketika Aisyah memangku beliau dalam keadaan sakit, Rasulullah ditawarkan apakah masih terus bertahan hidup ataukah mau bertemu dengan Rafiqul A'la, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Aisyah bercerita Rasulullah lebih memilih bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Karena beliau sangat ingin bertemu dengan Tuhannya. Sudah cukup apa yang disampaikan oleh beliau untuk manusia. Sudah cukup ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah untuk ibadah. Sudah cukup, Islam sudah sempurna.
yang terakhir turun ayat dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini menggambarkan tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Ketika Al-Quran mengatakan Islam telah sempurna, sebelum datangnya wafatnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, bertanya, apa yang belum aku sampaikan kepada kalian tentang dunia ini, tentang kehidupan ini? Sahabat bertanya, sudah semuanya ya Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, apa yang aku belum sampaikan, sahabat yang lain menangis, menandakan bahwa seakan-akan itu akan berakhir kehidupan Nabi, seakan-akan Nabi akan pergi, dan ternyata benar. Ketika Rasulullah wafat, ada satu sahabat yang tidak percaya Rasulullah meninggal, padahal dia beriman kepada Rasulullah dan imannya sangat kuat. Begitu cintanya kepada Rasulullah, dia tidak percaya kalau Nabi meninggal. Itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Ketika Umar mendengar Rasulullah meninggal, dia datang kepada Rasulullah. Dilihat di rumah Rasulullah banyak orang berkerumun. Apa kata Umar? Jika ada yang mengatakan Muhammad mati, maka aku akan penggal lehernya dengan pedangku. Saking cintanya Umar kepada Rasulullah. Maka kemudian datang sahabat Abu Bakar Siddiq menyampaikan pesan kepada Umar, memberikan kalimat-kalimat teduh kepada Umar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian beriman kepada Muhammad, maka ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Tapi jika kalian beriman kepada Allah, Allah tidak akan pernah mati. Rasulullah mati, orang yang paling dicintai Allah. Semua nabi yang dicintai Allah mati. Kenapa? Karena mereka manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada, ya, apapun yang ada di dunia ini kekal dan abadi, semuanya fana. Semuanya fana. Maka kenapa kematian itu menjadi nasihat? Kafa bil mauti wa illah. Kata Nabi, cukuplah kematian itu menjadi nasihat, menjadi pelajaran, menjadi peringatan buat kita semuanya. Karena ketika kita mati, hapus sudah harapan-harapan kita, tertinggal sudah apa yang kita cintai dan kita dambakan, terputus sudah hubungan kita dengan dunia kita, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, dengan harta, dengan rumah, semuanya sudah tidak berguna lagi. Ketika kita terbungkus kain kapan, tak ada kebanggaan akan harta dan jabatan, tak ada kebanggaan akan anak dan keturunan, tak ada kebanggaan akan kekuasaan dan jabatan. Itu tidak ada. Mati sudah, ya, karena dia adalah akhir dari kehidupan dunia. Tetapi kematian dunia itu, kata Imam Al-Ghazali, itu bukan akhir dari kehidupan yang sebenarnya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ya, kematian di dunia itu bukan nafiul hayah, bukan ketiadaan hidup, tapi dia mengatakan bahwa kematian dunia itu adalah taghayyur hal, berpindahnya keadaan. Berpindahnya keadaan. Jadi mati itu berpindahnya keadaan. Kita tidak mati, ya, walaupun bahasa mati itu yang dikenal dengan istilah maut terdapat dalam Al-Quran. Maknanya adalah maut itu dicabut ruh dari jasad, diangkat dulu ruhnya. Nanti setelah kita masuk ke alam barzah, ruh yang diangkat itu, ruh orang-orang beriman, dibawa oleh malaikat rahmah ke langit al-sana, disampaikan kepada para malaikat. Malaikat menyambutnya. Ruh siapa ini? Begitu harum luar biasa. Ini adalah bulan si bulan. Maka Allah mengatakan, kembalikan lagi ke jasadnya. Ketika jasad sudah berada di alam barzah, ruh yang diangkat oleh Allah, diridhoi oleh para malaikat, diluruskan kembali. Beda dengan ruh orang-orang jahat, ruh orang-orang kafir, ruh orang-orang yang banyak maksiat. Malaikat bertanya, ruh siapa ini? Begitu busuk baunya. Turun lagi. Untuk apa? Datang malaikatnya akan bertanya tentang Islam, tentang Muhammad, tentang siapa Tuhan, siapa nabimu, siapa kiblatmu, siapa apa namanya kiblatmu, dan lain sebagainya. Jadi kita dihidupkan kembali. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah mengatakan dalam ayat ini, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaina turja'un.
Ayat ini digambarkan dalam Al-Quran dan merupakan sasaran yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah. Jadi orang kafir Mekah, orang Quraisy, didatangkan kepada mereka utusan Allah yaitu Nabi Muhammad. Allah sudah memberikan mereka kenikmatan hidup selama ini dan mereka yakin bahwa Allah lah memberi kenikmatan itu. Tapi ketika datang utusan Allah, ketika utusan Allah menyampaikan kebenaran Al-Quran, mereka menolak, mereka mengingkari. Maka Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu ingkar kepada Allah? Ya, kaifa takfuruna billah, bukankah dulunya kamu mati, lalu kemudian Allah menghidupkan kalian, dan kemudian kalian dimatikan kembali, lalu dihidupkan kembali. Jadi mati dalam perspektif Quran, dan sepakat para ulama mengatakan mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya, surah Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu kafir kepada Allah padahal dulunya kamu mati, lalu kemudian Allah menghidupkan kamu? Dan kemudian di dalam kitab Ar-Ruh, ya, seorang ulama besar yang menulis kitab Ar-Ruh, dia adalah Imam Ibnu Jauzi, menulis, memberikan tafsir kepada ayat ini, bahwa apa yang dimaksud Allah kematian yang pertama, kematian yang kedua, kematian yang kehidupan yang pertama yang kedua. Kata Imam Ibnu Jauzi, kematian yang pertama adalah dulu pada saat kita belum diciptakan dalam bentuk jasad, kita belum ada dulu. Ketiadaan, kata beliau, adalah kematian. Dan kemudian Allah hidupkan kita. Kapan pertama kali kita hidup? Ketika jasad kita sempurna di alam rahim, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita, maka hiduplah kita. Mata melihat, mulut berkata, telinga mendengar, tangan kaki bergerak. Itulah kehidupan yang pertama di alam ruh. Dan kemudian kita terlahir dari rahim ibu, dihidupkan sampai detik pagi ini. Kita masih hidup, padahal sebelumnya kita mati dalam ketiadaan. Ketika nanti kita dimatikan yang kedua, kapan kematian yang kedua itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kematian yang kedua hakikatnya adalah ketika roh kita dicabut oleh Allah dan jasad kita tidak bergerak. Itu kematian yang kedua. Kapan kehidupan yang kedua? Kehidupan yang kedua adalah setelah roh kita dikembalikan oleh Allah di alam barzakh untuk menanti pengadilan akhirat. Dan berbeda antara ketika Allah memasukkan ruh dengan ketika Allah mengeluarkan ruh dari jasad kita. Jadi kalau ruh yang dimasukkan di awalnya dari atas kepala, dari ubun-ubun, tapi nanti ketika dicabut itu dari kaki, dibayar dari mulai telunjuk, kemudian lari ke kaki, lari ke paha, lari ke perut, lari ke dada, sampai di sini di leher. Manusia sudah dalam keadaan sakaratul maut. Apa itu sakarat? Sakarat itu artinya mabuk, Pak. Sakarat maut ketika dia mabuk dalam kematian. Dan ketika orang mabuk sudah tidak lagi mengenal siapa yang ada di sampingnya. Orang mabuk, siapa tahu? Kalau orang mabuk ya. Jadi sakarat itu mabuk. Dan sakitnya luar biasa diceritakan dalam salah satu hadis. Bahkan Rasulullah ketika sampai kepada titik itu, dia mengalami sebuah keadaan yang sangat luar biasa menyakitkan. Dia sampai keringatnya bercucuran, sahabat mengambilkan air, menyiramkan ke mulut Rasulullah. Bayangkan Rasulullah saja merasakan suasana yang sakit ketika sakaratul maut itu. Betapapun setelah itu Allah menampakkan kepada beliau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita yang amalnya sedikit, yang ibadahnya jarang, yang puasanya tidak ikhlas, yang haram masuk ke dalam diri kita? Allahu Akbar. Maka kenapa para ulama mengisyaratkan kita untuk mengingat mati? Aksiru zikra hajimil ladzat. Perbanyaklah, kata Rasulullah, perkara yang bisa memutuskan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan ya Rasulullah? Yakni al-maut, kematian. Udah gak ada lezat-lezatnya kematian itu, Pak. Tetapi kelezatan akan kita dapati ketika di alam dunia ini kita beramal soleh.
Makanya pesan Allah dalam surah Al-Imran tadi di awal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun Imam Abu Bakar Al-Jazairi tadi bertanya tentang ayat ini, ulama aja bertanya, apakah mungkin seseorang atau kita ini selalu berada dalam ketakwaan yang sebenarnya, haqqa tuqatih? Apakah mungkin setiap kita manusia Islam itu bisa bertahan sampai kita mati dalam keadaan Islam? Ya kan? Kita tahu tantangan hidup luar biasa. Sebenarnya takwa itu berat Pak untuk kita raih. Ya. Takwa yang sebenarnya berarti kan sama dengan para nabi, para siddiqin, para sholihin, para syuhada. Apakah kita sama dengan mereka tingkat ketakwaannya atau sampai kepada mereka? Wallahu a'lam bishawab. Kita ini siapa? Kita bukan apa-apa, ya. Tapi kita berharap surga. Betul, berharap surga adalah salah satu pilar penting memotivasi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi harapan kita tinggal harapan. Semangat kita untuk beribadah tidak seperti mereka, ya. Maka waktu masih ada, kesempatan masih banyak. Karena kematian tak pernah memberitahu kapan dia datang. Kematian tak pernah menginformasikan kapan dia muncul. Jangankan kita, Rasulullah tidak pernah tahu kapan dia mati. Walaupun dia mengetahui tentang indikasi-indikasi orang yang ingin mati. Jangankan Rasulullah, malaikat Jibril tidak mengetahui tentang kematian. Dia hanya tahu ketika Allah menyampaikan kepada malaikat pencabut nyawa bahwa seorang ini akan mati, baru dia tahu. Apalagi kiamat, nggak ada yang tahu. Itu adalah alam gaib semuanya. Betul Pak? Tidak ada yang tahu kematian. Tidak ada yang paham kapan didatangkan. Dokter saja ketika mendiagnosa seorang pasien, padahal pasien sudah mati, tapi masih kurang yakin, dia gunakan alat untuk mengetahui ini orang sudah tidak bernapas. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita sedang tidak ibadah, pada saat kita sedang berbuat maksiat, pada saat kita saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan pada saat kematian datang menjemput kita, kita belum sempat meminta maaf dan dimaafkan. Kita belum sempat bertaubat kepada Allah akan makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita belum sempat bertaubat kepada Allah atas kezaliman kita kepada orang lain. Kita belum sempat membayar hutang orang yang kita pinjami. Habis waktu. Ya. Ini baru mukadimah. Jadi hari ini kita berenung panjang tentang betapa luar biasanya kematian itu. Ya. Kata Nabi, "Laula alla tadafanu la da'awtu Allah 'azza wa jalla ayusmi'akum min 'adzabil qabr." Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, kata Nabi, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Ya, ini hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Jadi, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, kata Nabi, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Kita beruntung tidak mendengar siksa kubur, Pak. Hanya Rasulullah yang punya kemampuan karena mukjizat yang beliau miliki. Beliau mendengar. Bahkan ketika kita berada di kubur, ketika siksa Allah datang ke kuburan, himpitan, gencatan, itu binatang-binatang ternak semuanya mendengar apa yang Allah lakukan pada saat kita berada di alam kubur. Mereka mendengar. Binatang-binatang mendengar. Ya, kalau gitu bagusan kambing, Bapak. Ya, dia mendengar. Makanya jangan sampai kambing mendengar kita disiksa, ya kan? Jangan sampai kucing mendengar kita disiksa. Masya Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, surah Al-Imran ayat 133. Maka bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan surga yang luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang takwa dalam ayat ini digambarkan oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan surga Allah siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', orang-orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhibina al-ghaidh, orang-orang yang punya kemampuan menahan emosi, menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang punya kemampuan memaafkan kesalahan orang. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jika kebaikan disenangi Allah, kenapa kita tidak berbuat baik? Jika kebaikan, maaf, disenangi oleh Allah, kenapa masih ada tidak kata maaf yang ada dalam diri kita? Ketika Allah senang kepada kebaikan orang yang menahan amarah, kenapa emosi, egoisme, sifat ananiah masih melekat di dalam tubuh kita? Apakah betul kita orang yang bertakwa kepada Allah? Jangan takut takwa. Kalau ente masih benci sama orang, masih dengki sama kebaikan orang, jangan ngaku takwa kalau nggak punya kemampuan memaafkan kesalahan orang. Jangan ngaku takwa kalau emosi lebih kuat daripada kesabaran. Ya, ista'inu bis sabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah senang terhadap orang-orang yang sabar. Kenapa? Bukankah Allah senang kepada orang yang sabar? Kenapa kita tidak sabar? Sabar itu ada 3 bentuk. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar tidak berbuat maksiat di hadapan Allah, dan sabar dalam takdir yang ditetapkan Allah. Salah satu sekian banyak kesabaran yang harus kita bangun dalam takdir adalah takdir kematian. Bu, bersedih boleh. Itu ibarat bersedih boleh, karena itu menandakan kita manusia ketika ditinggal oleh seseorang yang kita cintai. Tapi jangan meratapi berlebihan. Nggak boleh kita meratapi kematian, sebab itu akan membawa kita kepada tidak yakin kepada takdir. Makanya kenapa ketika kematian datang kepada saudara kita, sahabat kita, suami kita, orang tua kita, dianjurkan kita mengucapkan kalimat istirja, maknanya kepulangan, agar kita sadar bahwa kematian itu adalah milik Allah, kehidupan itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita semua adalah milik Allah. Kita dulu tidak ada menjadi ada. Allah berikan kita kenikmatan yang dulu tak pernah kita bayangkan. Tak pernah kita tahu tinggal di dekat sini. Tak pernah kita paham kenapa kita hidup tua di daerah ini. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Sebagaimana ketika kita terlahir, kita tak pernah mengharapkan dilahirkan, tapi Allah menghendaki kita terlahir. Kita tak pernah berada meminta diciptakan, tapi Allah menciptakan kita. Ya, itu adalah pilihan-pilihan Allah. Tetapi ketika kita dihidupkan oleh Allah, kemudian kita diberikan hidayah, maka pilihan kita adalah menerima Islam sebagai agama. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah konsep kehidupan. Jadi kembali saya ingin ucapkan sebagaimana yang terulang saya pernah katakan, hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak mengada-ngada. Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Dan kemuliaan mati bukan dilihat di mana kita mati, tapi bagaimana hati kita pada saat kita mati. Jadi kenapa kafa bil mauti wa izah itu penting? Cukuplah kematian sebagai nasihat. Sebetulnya hadis ini ada lanjutannya. Kafa bil mauti wa izah, wa kafa bil yaqini gina, wa kafa bil ibadati subla. Cukuplah kematian sebagai nasihat bagimu, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan untukmu, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. 3 komitmen ini kita bangun, maka insya Allah husnul khatimah. Amin. Ya, insya Allah nanti ada waqafa bil mauti wa ijab jilid 2 kalau diundang lagi. Insya Allah sudah jam 6, waktunya kita ngopi. Ya,
Dan saya juga tidak lama karena jam 7 saya harus mengisi di tempat lain. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi umur dan ibadah kita, Allah berkahi keturunan anak cucu kita. Allah jadikan setiap pertemuan ini mampu mempererat ukhuwah, mengokohkan wahdah, menumbuhkan mahabbah, sehingga kita bisa meraih ukhuwah kekuatan. Mari kita beristighfar kepada Allah di pagi yang cerah ini, memohon kepada Allah ampunan dan setiap salah dan khilaf kita. Astaghfirullahaladzim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Istajib du'ana ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah agar kami punya kemampuan menjalani kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami ya Rabb agar kami mampu menghindari segala macam bentuk kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni setiap kezaliman yang pernah kami lakukan selama ini. Ya Allah, datangkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada setiap hidup yang kami lalui. Jadikan ya Allah dunia ini sebagai persinggahan semata, dan jadikan hati kami ya Allah selalu tertuju kepada akhirat. Ya Rabbana, begitu banyak kesalahan, hilaf, dosa yang selama ini kami tidak sadari. Berikan kesadaran ya Allah kepada hati kami untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada-Mu. Segerakan hati kami ya Allah untuk bisa bertobat, memohon ampun kepada-Mu. Rabbana, bimbing keluarga kami ya Allah, bimbing anak cucu kami ya Allah, bimbing orang-orang yang beriman ya Allah. Jadikan keimanan kami keimanan yang benar, jadikan ketakwaan kami ketakwaan yang sesungguhnya, sehingga kelak kematian datang menjemput kami, Engkau posisikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhiri kehidupan kami dengan cara yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.